Sungai Progo airnya tambah tinggi banget ini dari biasanya. Jadi perahu yang ada di depan saya ini biasanya tidak sampai pinggir, dan bahkan yang di depan saya persis ini perahunya mepet sekali dengan tanggul ini. Artinya perahu bisa naik sampai ke sini. Itu artinya airnya mepet dengan tanggul yang biasa saya gunakan untuk lewat ya. Nah, itu ditambatkan di situ. Dan ini enceng gondoknya di depan saya persis ya. Karena kemarin hujan deras. Nah, di depan sana kelihatan ya, itu material-materialnya terendam air itu. Material untuk konstruksi jembatan. Besi-besinya ya. Nah, ini perahunya di sini. Tambatnya nih, teman-teman. Tambang kuning tuh ya. Nah, di depan sana ya, itu ada beberapa tumpuan besi yang terendam air itu. Di sana pojok sana juga itu. Di depan sana sedang satu garis lurus dengan kren warna besi itu. Kemudian di sana tanggul-tanggulnya nampaknya udah terendam ya. Jadi airnya sudah mengalir melalui atasnya tanggul, meskipun hanya sedikit ya, tapi hampir, paling tidak hampir sama dengan ketinggian tanggul-tanggul yang ada di bawah Pelengkung Baja itu. Nyaris ya itu ya. Dan ini progresnya seperti ini, sudah makin banyak. Ini menjelang musim hujan ya, karena kemarin hujan deras. Oke, kita akan melihat lebih dekat lagi. Mari. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Oke, sekarang saya ada di lokasi proyek jembatan Pandan Simo. Mari kita lihat progresnya sampai di mana, karena ini menjelang akhir tahun. Mari. Nah, ini tumpuan besi di depan saya ini terendam air ya, air Sungai Progo yang meluap ke pinggiran sawah ini. Ini yang terendam tidak semuanya ya, hanya bagian bawahnya itu sudah diganjal sebenarnya ya, sudah diganjal dan sudah ditinggikan. Di sana juga itu besi-besi, di sana juga banyak yang terendam itu. Kemudian batako atau apa yang putih-putih kotak itu juga terendam ya, bagian bawahnya ya. Ini karena kemarin hujannya cukup deras ini. Nah, di depan sana kelihatan ya, banyak enceng gondok juga, enceng gondok di pinggir tanggul-tanggul yang dibuat itu untuk menahan aliran air Sungai Progo itu. Tapi ini kalau hujan terus, air itu bisa lewat di atasnya tanggul itu. Oke, kita akan mendekat lagi. Nah, mendekati akhir tahun, pekerjaan dari jembatan Pandan Simo ini makin banyak yang sudah dicapai ya. Bagesting yang ada di permukaan atau di atasnya Pelengkung Baja makin merapat ya, makin merapat ke barat, yang dari timur, kemudian yang dari barat makin ke timur itu. Kemudian di atas Pelengkung Baja itu sudah banyak balok-balok batako atau apa itu ya, yang warnanya agak putih itu. Kemudian di depan saya ini bagestingnya sudah merata ya, permukaan dari jembatan sudah rata ini. Kita lihat, geser ke kanan ya.
Di hampir semua pelengkung baja ada bagistingnya untuk persiapan pengecoran ya. Jadi yang di atas pelengkung baja ini belum di aspal ya. Yang di aspal di jalan pendekat ya. Kita lihat di sebelah sana timur, pelengkung baja yang paling timur itu, di sebelahnya pilar-pilarnya sudah dibuat kepala pilar. Sudah nyaris itu, nyaris semuanya selesai itu kepala pilarnya itu. Nanti kita lihat dari sisi timur, kurang berapa kepala pilarnya itu. Wah, ini luar biasa sekali ini. Jadi nanti suasananya kalau banjir kira-kira seperti ini ya. Kalau Sungai Progo airnya meluap ya. Ini mungkin belum ya, belum maksimal ya. Karena kemarin hujannya cukup deras, tapi tidak begitu lama ya. Artinya hanya sehari kemarin. Wah, ini luar biasa nih. Mari kita lebih dekat lagi biar lebih jelas. Nah, bagi yang baru saja menemukan channel ini adalah proyek jembatan Pandan Simo yang membentang di atas Sungai Progo. Sungai Progo itu terletak di daerah istimewa Yogyakarta sebagai batas alam antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul. Nah, saya sekarang ini berdiri di Poncosari, Serandaan, Bantul. Jadi di timurnya Sungai Progo. Nah, jembatan Pandan Simo ini nanti kalau sudah jadi merupakan jembatan terpanjang ketiga ya. Jadi ini panjangnya 1,9 km. Ini termasuk jembatan pendekat. Jadi jembatan Pandan Simo ini menghubungkan JJLS yang ada di Kabupaten Bantul dengan JJLS yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Nah, JJLS itu dimulai dari timur sana ya, dari Provinsi Jawa Timur ya, sampai ke Provinsi Jawa Barat. Jadi JJLS atau Jalur Jalan Lintas Selatan. Nah, dengan adanya jembatan Pandan Simo ini akan memperlancar mobilitas dari barang, jasa, dan juga mobilitas warga ya, terutama yang ada di sekitar jembatan Pandan Simo. Namun jembatan Pandan Simo ini karena proyek strategis nasional, jadi ini fungsinya mencakup nasional ya, tidak hanya untuk wilayah di sekitar Sungai Progo ini. Jadi jembatan Pandan Simo ini memang betul-betul ditunggu-tunggu oleh warga maupun oleh masyarakat yang lebih luas. Menjelang akhir tahun, jadi ini bulan November ya, ini hari Selasa ini. Hari Selasa 5 November 2024 kalau tidak salah ya. Ini programnya banyak sekali. Fokusnya di atas jembatan semua ini. Namun peralatannya masih banyak yang di bawah jembatan ya. Seperti ada besi-besi dan sebagainya. Tapi pekerjaannya sudah mayoritas atau kebanyakan di atas jembatan. Kalau kita lihat dari arah barat ya, itu semuanya di atas jembatan itu. Nah, itu karyawannya baru pada datang. Sudah pada datang ya. Itu mobilnya aja terendam itu, rodanya melewati daerah situ. Jadi memang agak terganggu juga ini dengan adanya air yang meluap ini tadi. Nah, itu di sana juga mobilnya nampaknya masuk ke genangan air ya. Jadi di bagian atas itu bisa kita lihat tuh. Untuk yang di atasnya pelengkung baja ini nampaknya sudah tinggal pembuatan persiapan untuk ngecor ya, ngecor di atas pelengkung baja.
kemudian median dan separator ya, kemudian pagar di pinggir pelengkung baja. Karena nanti di atas pelengkung baja atau di atas jembatan itu ada empat jalur ya, jalur jalan kaki, 2 kiri kanan ya, paling pinggir, kemudian jalur kendaraan itu dibuat 2 arah itu nampaknya. Nah itu pekerjaannya ya, sudah mulai siap-siap akan dikerjakan lagi itu. Pekerjaan sudah pada datang. Karena ini memang belum jam kerja ya, ini saya memang agak berput ini. Oke, kita mendekat lagi. Nah ini beberapa peralatan yang terendam air ya. Itu ada lampu atau apa itu, terendam air, mudah-mudahan hanya di bagian bawahnya saja. Nah di sana tumpuan besi ya, kemudian di situ jerigen-jerigen besar juga terendam air. Mudah-mudahan tidak ada peralatan listrik yang terendam ya. Nah tanggul di sini ini jebol apa memang dibuka ya, di depan saya ini. Jadi ada 2 kemungkinan nih, jebol atau rusak. Kemudian di depan sana, di bawah pelengkung itu airnya udah bisa mengalir itu. Mengalir lewat bawahnya pelengkung baja itu ya, kelihatan ya. Nah itu. Karena airnya sudah sampai sana. Nah itu ada kendaraan lewat. Nah kendaraannya terendam air sampai separuh roda itu. Nah ini bisa dibayangkan kalau makin deras berhari-hari, mungkin memang tanggul-tanggul itu sudah saatnya untuk dibuka ya, atau dialirkan ke sisi yang lain, tapi sifatnya hanya sementara. Nah itu bagian atasnya sudah banyak kemajuannya ya. Yang bagian bawah nampaknya sudah tinggal finishing ini, karena pondasi itu mungkin tidak perlu dicat ya. Jembatan ini merupakan jembatan yang menggabungkan unsur seni dan teknologi. Jadi seninya dari pelengkung bajanya ini sudah kelihatan nampak indah ya. Kemudian memang direncanakan nantinya ada muatan kandungan budaya lokal ya. Jadi di atasnya itu nanti ada ornamen-ornamen yang menunjukkan ya, atau sebagai wujud dari ciri daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah atau kota budaya ya. Jadi kombinasi ya, atau perpaduan antara seni dan teknologi. Pelengkung-pelengkungnya ini nampak indah sekali memang, dan memang langka ya, karena jembatan pada umumnya kalau tidak jembatan gantung ya jembatan yang rangkanya tidak pelengkung baja ini. Nah kemudian teknologinya adalah gabungan dari pelengkung baja mortar foam, kemudian dilengkapi dengan komponen peredam gempa LRB ya, lead rubber bearing ya. Jadi lead itu timah, rubber itu karet ya, bearing itu bantalan atau laker. Jadi memang jembatan ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan cepat selesai dan tidak ada hambatan yang berarti ya, karena menjelang musim hujan ini nampak mobilitas pekerja agak terganggu di sini. Biasanya saya juga bisa mendekat sampai sana, tapi sekarang airnya sudah banter banget di sana, di sebelahnya pilar-pilar itu. Oke, kita lihat di bagian yang lain. Nah, perahu ini biasanya tidak sampai di situ ya, karena di sini biasanya tidak ada air. Ini karena banjirnya ada air ini, dan bahkan sampai di situ perahunya. Jadi biasanya perahu hanya sampai di sana. Ya, kemudian di sini ada mobil
nyari pasir ya. Namun di sana ada perahu itu. Di kejauhan itu perahu ya. Nyari pasir atau nyari ikan atau wisata air. Ini di bagian timurnya Plengkung Baja yang paling timur. Jadi tiang-tiangnya seperti itu ya, kelihatan ya. Pilarnya sudah disambung itu, sudah tambah setidak-tidaknya tambah 3 ya kepala pilarnya ya. Wah, ini tinggal beberapa itu kepala pilarnya, tinggal 3 ya yang belum disambung ya. Kalau itu sudah selesai, tinggal di dekatnya sungai kecil di sana. Di depan saya ini biasanya tidak ada air biasanya, sehingga saya bisa mendekat sampai ke sana ya, sampai mepet di pilar-pilar sana. Tapi karena ini ada air, saya cukup di sini ya. Jadi suasana seperti ini ketika banjir. Jadi daerah atau lokasi persawahan di utaranya jembatan ini kalau banjir seperti ini. Ini mungkin banjirnya belum seberapa ya. Jadi mungkin tingginya belum seberapa mungkin ya, karena hujannya baru sehari kemarin ya. Bayangkan kalau hujannya tiap hari ya, pas musim hujan itu mungkin bisa lebih tinggi lagi. Sehingga lahan pertanian ini mungkin nyaris tidak bisa ditanami. Nah, di depan saya ini ada tumpuan besi ya, besi yang sudah dibuat bagel ya, tapi bagel ukuran besar ini. Ini terendam air ini. Kemudian di depannya warna putih itu batako atau apa ya? Nampaknya seperti batako ya, tapi entah bahannya sama apa tidak. Kemudian di sebelahnya sana ada juga tumpuan besi yang terendam air, tapi di bagian bawahnya ini terendam ya. Ini juga terendam air. Kemudian di sana banyak jerigen juga yang terendam air. Ini airnya naiknya cukup banyak. Kemudian di sini ada rumah-rumahan yang biasanya digunakan untuk berteduh ya. Kemudian tumpuan besi di depan itu terendam air ya. Tumpuan besi. Jadi memang banyak yang terendam air ini, material-materialnya. Ini terendamnya cukup banyak itu. Oke, kita coba lihat di bagian yang lain. Oh ya, itu ada lampu juga terendam air itu. Tapi yang terendam bawahnya, mungkin dengan kabel-kabelnya ya. Dilihat dari timurnya Plengkung Baja yang paling timur ya. Ini bisa kita lihat airnya seperti ini. Pekerja saja memasuki lokasi harus menyeberangi genangan-genangan air ya. Di sana ada motor yang harus menyeberangi genangan air, tapi bisa apa enggak itu? Tergenang ya airnya segini. Nah, kemudian di bagian atasnya itu separatornya sudah sampai di ujung ya, ujung paling barat yang belum disambung. Jadi jembatan ini sudah dipasangi slab di atasnya, tetapi ada bagiannya yang belum disambung di sini antara Plengkung Baja dengan pilar-pilar itu, kelihatan ya. Nah, itu kepala pilarnya sudah dibuat dan sudah tambah, ini sudah tambah 3 atau berapa itu. Cukup banyak nih penambahan kepala pilarnya. Kepala pilarnya tinggal 2, oh mungkin 3 ya, 3 kurang 3 kepala pilar di lokasi ini. Kalau kepala pilarnya sudah semuanya selesai, dipasangi slab, kemudian sudah tersambung dengan Plengkung Baja yang paling timur itu. Nah, itu di atas jembatan dekat pagar sudah ada pekerja yang berjalan ke arah kiri atau ke arah timur ya.
Dan di bawah sana ada yang, itu motornya terendam sampai separuh lebih itu rodanya ya. Itu agak genangannya agak dalam tuh. Di sana ada truk ya. Mudah-mudahan truknya tidak mogok karena air. Kemudian di depan sana kelihatan ada orang mencari ikan pakai jaring ya. Nah, ini jaringnya di depan saya. Jadi adanya jaring ini menunjukkan memang airnya cukup naiknya cukup tinggi ya. Dan ini jaring nih teman-teman. Jaring ikan ini. Padahal di sini biasanya ini lahan pertanian yang ditanami padi atau jagung atau apa ini. Nah, di depan saya juga ada jaring ini. Ini pekerja sudah pada datang ya. Karena ini terhalang oleh genangan air, mungkin mendekati lokasi agak menyeberangi genangan air dulu. Itu di sana. Udah mulai ada pekerja yang di bawahnya pilar-pilar itu. Oke, kita lihat di bagian timur ya. Mari. Nah, aliran air di bawah jembatan ya, di bawah pilar-pilar ini seperti ini, kelihatan ya. Nah, itu airnya cukup deras itu. Ini air di Sungai Progo yang meluap ya. Nah, itu ada motor. Nah, di sana nanti menyeberangi genangan air. Di depan saya ini tumpuan atau material-material yang akan dinaikkan ke atas jembatan. Ini semacam udit ya ini. Ini untuk separator. Kemudian di sana juga ada tumpuan-tumpuan slab itu. Nah, ini ada mobil. Kita lihat dia akan menyeberangi air di sini. Jadi cukup banyak juga airnya ini. Nah, itu. Nah, bagian atasnya sudah banyak kemajuannya ya. Ini sudah dipasangi separator dan pagar-pagar. Oke, kita lihat di bagian yang lain. Nah, di bagian ini pagar-pagarnya sudah lengkap juga. Kemudian separatornya itu sudah semakin banyak ya, itu kelihatan ya. Dulu ngangkatnya ini di depan saya nih satu persatu pakai kran hijau itu. Ini banyak sekali perkembangannya di jembatan Pandan Simo ini. Nah, pilar di sungai kecil atau di parit di timurnya Sungai Progo ya, ini ada selokan atau parit kecil. Ini dibuat khusus ya, ini pilarnya. Yang sebelah kiri itu kepala pilarnya sudah jadi. Yang sebelah kanan itu pilarnya baru dibuat itu ya. Tapi sudah tinggi, tapi mungkin nunggu umur atau usia cor-coran baru dilanjutkan. Tapi itu tinggal nyambung nampaknya. Jadi kepala pilar. Di atasnya sudah dipasangi pagar ya, kiri kanan juga sudah itu. Jadi yang belum tersambung tinggal di bagian ini, sama tadi yang dekat, yang timurnya Pelengkung Baja ya, yang timurnya Pelengkung Baja yang paling timur tinggal ini ya. Mudah-mudahan bisa selesai sesuai dengan targetnya ya, karena tinggal sedikit nampaknya. Ini bagian dari jembatan Pandan Simo yang paling timur, dekat dengan perempatan JCLS itu. Kalau ke utara itu Selandaan, kalau ke selatan pantai ya. Kalau ke timur JCLS. Nah, ini bagian itu, dekat itu. Di sini juga masih dilakukan finishing ya, banyak pekerja di atas jembatan ini. Namun nampaknya tinggal pekerjaan finishing di sini.
karena pagar sudah ada, separator dan median sudah ada, nampaknya tinggal finishing. Tapi di bagian barat, di atas pelengkung baja memang lebih banyak yang perlu dikerjakan. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang, bisa dilengkapi di kolom komentar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih.